يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي قال مصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته وأهل بيته الكرام. الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد غير المغضوب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ikhwatuhu minar radha'ah. Saudara sesusu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saudara sesusu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khamzatu wa Abu Salamata Abdullah ibnu Abdil Asad. Saudara sesusu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah, beliau adalah paman Nabi sekaligus saudara sesusu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Salamata, dan Abu Salamah, nama beliau Abdullah ibni Abdil Asad, juga saudara sesusu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arda'athuma ma'ahu sallallahu alaihi wasallam Suwaibatu jariyatu Abillah bin Bilabani ibniha Masruh ibnu Suwaibah. Menyusui akan keduanya, menyusui Sayyidina Hamzah dengan Abu Salamah beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Suwaibah, budak daripada Abu Lahab. Bilabani ibniha, dengan susu anaknya Masruh ibnu Suwaibah. Susu yang untuk Masruh, nah itu disusukan oleh Suwaibah juga kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Sayyidina Hamzah juga kepada Abu Salamah atau Abdullah ibni Abdil Asad. Jadi mereka ini adalah saudara sesusu Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Suwaibah, jariyah daripada Abu Lahab. Wa Hamzatu wa Abu Salamata minas sabiqinal awwalin. Dan Sayyidina Hamzah, paman Nabi sekaligus saudara sesusu, dan Abu Salamah adalah termasuk daripada as-sabiqinal awwalin, orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Artinya orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Wa Abu Sufyan ibnul Haris ibni Abdul Muttalib, dan saudara sesusu Nabi kita lagi
adalah Abu Sufyan Ibnul Haris. Beliau adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan ini anak daripada Haris. Haris ini adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Sufyan juga adalah saudara sepupu Nabi. Bukan Abu Sufyan Ibnul Harab, bukan. Abu Sufyan Ibnul Haris. Arda'athu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Halimatus Sa'diyah wa qad aslama. Menyusui akan Abu Sufyan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, jadi Halimatus Sa'diyah juga pernah menyusui Nabi kita dan juga menyusui Abu Sufyan bin Haris. Jadi Abu Sufyan bin Haris adalah saudara sesusu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqad aslama, dan Abu Sufyan Ibnul Haris ini masuk Islam. Wa Abdullah wa Unaisah wa Saima auladu Halimah min zawjiha Al-Haris ibnu Abdul Uzza As-Sa'di. Dan saudara Nabi sesusu lagi adalah Abdullah, kemudian Unaisah dan Syaima. Auladu Halimata min zawjiha, mereka yang 3 orang tadi, Abdullah, Syaima dan Unaisah, itu anak daripada Halimatus Sa'diyah dari suaminya Haris bin Abdul Uzza As-Sa'di. Wa haula'i salasah wa abuhum Al-Harisu, dan mereka yang 3 orang tadi anak Halimah, Abdullah, Unaisah dan Syaima. Wa abuhum Al-Haris, dan ayah mereka yaitu Haris, zakarahum fil isabati min jumlatis sahabah, menyebutkan Ibnu Hajar di dalam kitabnya Al-Isabah, mereka tadi termasuk daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara sesusu sekaligus sahabat. Wa fil akhir, dan pada yang terakhir, maksudnya ayah daripada mereka, khilafun bainal ulama, ada terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan ulama. Ada yang mengatakan ayah mereka yang bernama Haris tadi sahabat, ada juga yang mengatakan tidak termasuk daripada sahabat. Akhwaluhu, saudara-saudara ibu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya paman atau bibi dari pihak ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma akhwaluhu fal aswadu ibnu Wahbin. Adapun saudara ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama namanya Aswad ibnu Wahbin, Asad bin Wahab. Jadi ibu Nabi Aminah binti Wahab. Nah, Aminah ini memiliki saudara yang bernama Aswad bin Wahab. Ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'allamahu kalimatin wa laqanahu du'aan naqalahu fi syahril mawahib. Paman Nabi yang bernama Aswad bin Wahab ini pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'allamahu kalimatin, wa'allamahu kalimatin, dan Nabi mengajarkan kepadanya beberapa kalimat. Walakanahu du'aan, dan Nabi mentalkinkan kepadanya doa. Naqalahu fi syahril mawahib, menukil para ulama di dalam kitab Syarah Mawahib. Jadi ada saudara ibu Nabi yang bernama Aswad, dan Aswad ini pernah diajarkan Nabi doa, diajarkan Nabi kalimat-kalimat thayyibah. Wa khaluhu aidan,
Dan saudara ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pula Abdu Yagus ibnu Wahbin. Ada lagi paman Nabi dari pihak ibu namanya Abdu Yagus. Walidul Aswad alladzi kana minal mustahziin, dan Abdu Yagus ini termasuk daripada orang-orang yang mengolok-olok Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa khalatuhu, dan saudari ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Purai'atu bintu Wahbin, Purai'ah binti Wahab. Jadi ibu Nabi Aminah memiliki ada beberapa saudara. Yang pertama Aswad, yang kedua Abdu Yagus, dan yang ketiga Purai'ah. Hijratuhu sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu wa man ma'ahu bi Makkata minal muslimin bil khuruji ilal madinati wal hijrati ilaiha wal luhuqi bi ihwanihim minal ansar. Memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya dan orang-orang yang bersamanya di Mekah daripada orang-orang muslim bil khuruji ilal Madinah. Nabi memerintahkan para sahabat berangkat ke Madinah. Wal hijrati ilaiha, dan hijrah ke Madinah, walluhuki bi ihwanihim minal ansar, dan menghubungi dengan saudara-saudara mereka daripada kaum Ansar. Nah, inilah mulanya hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Sebelum ke Madinah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah menyuruh sahabatnya ini hijrah beberapa kali. Yang pertama, Nabi kita menyuruh para sahabatnya hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian yang kedua, Nabi juga menyuruh para sahabatnya hijrah ke negeri Habasyah. Yang ketiga, barulah Nabi menyuruh para sahabatnya dan orang-orang yang bersamanya di Mekah untuk hijrah ke Madinah dan menghubungi saudara mereka daripada kaum Ansar. Waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna biha fakharaju arsala. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menjadikan bagi kalian saudara-saudara dan negeri yang kalian aman dengannya, yaitu Madinah. Fakharaju, maka mereka sahabat berangkat hijrah ke Madinah, arsala, berkelompok-kelompok. Nah, jadi Nabi memerintahkan para sahabat supaya hijrah. Wa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkata yantazirul idna minallah bil khuruji min Makkata wal hijrati ilal Madinah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau berdiam di Mekah. Yantazirul idna minallah, Nabi kita menunggu izin dari Allah pada berangkat dari Mekah dan hijrah menuju Madinah. Jadi para sahabat sudah berangkat berdahulu. Nah, para sahabat berangkat hijrah ke Madinah, Nabi kita masih bertinggal di Mekah menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hajara Umar bin Al-Khattab wa Talhatu wa Hamzatu wa Zaid ibn Harisah wa Abdurrahman ibn Auf wa Zubair ibn Al-Awwam wa Abu Huzaifata wa Utsman ibn Affan wa akharuna radhiyallahu anhum ajmain.
Dan hijrah ke Madinah mendahului Nabi berangkat adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Talha, Sayyidina Hamzah, Zaid bin Harisah, Abdurrahman bin Auf, Zubair ibn al-Awwam, Abu Hudzaifah, Utsman bin Affan, wa akharun, dan selain daripada mereka itu radhiyallahu anhum ajmain, semoga meridai oleh Allah daripada mereka seluruhnya. Nah, jadi Umar berangkat berdahulu, Utsman berangkat berdahulu, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, mereka hijrah terlebih dahulu dari Mekah ke Madinah. Wa tataba'atil hijratu, dan berturut-turut hijrah. Sesudah mereka ini lalu hijrah lagi yang lain, hijrah lagi yang lain, hijrah lagi yang lain. Walam yatakhallab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah ghairu man hubisa wa futina. Dan tidak bertinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah selain orang-orang yang ditawan dan orang-orang yang terfitnah. Jadi semuanya sahabat Nabi berangkat kecuali Nabi dan orang-orang yang ditawan. Dari kalangan budak yang masuk Islam, hendak hijrah, ditawan oleh tuannya. Ada seorang anak yang masuk Islam, hendak hijrah, ditawan oleh abahnya. Mereka itu bertinggal di Mekah. Illa Aliya ibna Abi Talib wa Abu Bakrin ibni Abi Quhafah radhiyallahu anhuma. Tidak bertinggal bersama Rasulullah melainkan orang-orang yang tertahan, orang-orang yang terfitnah, kemudian Ali bin Abi Talib dan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang lain sudah hijrah. Nah, tertinggal Nabi, Abu Bakar, Ali, dan orang-orang yang tertahan daripada kaum muslimin. Falamma ra'at zalika Quraisyun ijtama'u wa ma'ahum iblis fi surati syekhi Najdi. Manakala melihat yang demikian itu oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy melihat orang-orang muslim ini hijrah meninggalkan Mekah. Satu persatu, kelompok per kelompok, Mekah mulai ditinggalkan oleh orang-orang muslim ke Madinah. Ijtama'u, mereka berkumpul. Wa ma'ahum iblisun, dan bersama orang Quraisy itu ada iblis. Fi surati syekhi Najdiyin, pada menyerupai orang tua daripada Bani Najat. Jadi iblis menyamar. Fi darin nadwah, di suatu tempat yang bernama Darun Nadwah. Darun Nadwah ini adalah tempat di mana orang-orang pembesar-pembesar Quraisy berkumpul. Nah, melihat orang-orang Quraisy ini melihat orang-orang muslim sudah meninggalkan Mekah, hijrah ke Madinah, lalu mereka berkumpul di Darun Nadwah, dan di sana hadir iblis. Yatasyawaruna fima yasna'unahu bi amrihi alaihi salatu wassalam hina khafu ayyakuma ma'ahul arabu wa yansurunahu ba'da zuhuri amrih. Mereka bermusyawarah di Darun Nadwah tadi, orang-orang Quraisy. Mereka bermusyawarah pada apa yang mereka perbuat, apa yang akan mereka lakukan tentang perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina khafu ayyakuma ma'ahul arab, ketika mereka takut bahwa akan bangkit bersama Nabi orang-orang Arab, wa yansurunahu ba'da zuhuri amrih, dan mereka orang-orang Arab nanti bangkit menolong Nabi sesudah nampak perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar orang-orang Quraisy,
Ini orang-orang muslim sudah pindah hijrah ke Madinah. Nah, melihat perkembangan orang-orang muslim saking banyaknya, maka mereka ini takut nanti orang-orang Arab bangkit dan menolong Nabi ketika sudah nampak perkara kenabian Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka takut. Akhirnya bermusyawarah apa yang dilakukan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sementara Nabi masih di Mekah. Fa ajma'u ala qatlihi, maka mereka sepakat ala qatlihi, atas membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka sepakat Muhammad harus dibunuh. Karena kalau tidak dibunuh, nanti orang-orang Arab bangkit dan membantu perjuangannya. Nah, lalu ada pendapat kalau kita bunuh, maka nanti Bani Hashim, Bani Muthalib akan marah. Bani Abdi Manaf akan marah. Nah, maka sepakatlah orang-orang Quraisy waktu itu bahwa setiap kabilah mengirim beberapa orang pemuda. Jadi orang-orang Bani Hashim tidak bisa membalas, tidak bisa menuntut, karena seluruh kabilah ikut dalam pembunuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sepakatlah mereka mengirim pemuda-pemuda dari kabilah-kabilah mereka untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atahu Jibril faqala, maka mendatangi akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Jibril. Faqala, Jibril berkata, la tabit hadhihi lailata ala firashik. Ujar Jibril, wahai Muhammad, jangan engkau tidur malam ini ala firashik, atas hamparan engkau. Engkau jangan tidur di tempat tidur malam ini, ujar Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa amara Aliyan radhiyallahu anhu fanama makanahu wa taghatta bi burdihil ahdar. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sayyidina Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, fanama makanahu. Nabi menyuruh Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa taghatta bi burdihil ahdar, dan Sayyidina Ali berselimut dengan selimut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berwarna hijau. Fakana awwalu man ba'a nafsahu fisabilillah, maka adalah Ali bin Abi Thalib orang yang pertama kali menjual dirinya fisabilillah. Siapa orang yang pertama kali menjual dirinya fisabilillah? Itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika dia tidur menggantikan Nabi di tempat tidur. Seandainya orang-orang Quraisy waktu itu langsung membunuh, maka yang terbunuh adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama menjual dirinya fisabilillah, mengganti Nabi di tempat tidur. Summa kharaja sallallahu alaihi wasallam, summa kharaja sallallahu alaihi wasallam alaihim wa qad akhazallahu absarahum anhu falam yarah minhum ahadun. Kemudian Nabi keluar atas mereka orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ini menunggu di luar. Nabi kita keluar. Wa qad akhazallahu absarahum anhu, dan sungguh Allah telah mengambil penglihatan mereka daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi keluar, mereka tidak ada satupun yang melihat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Falam yarah minhum ahadun, maka tidak melihat orang-orang Quraisy seorang pun.
wa nasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ru'usihim kullihim turaban kana fi yadihi. Dan Rasulullah menghamburkan di atas kepala mereka seluruhnya turaban, tanah. Kana fi yadihi, yang tanah itu ada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi hendak keluar, Nabi membaca surah Yasin. Sesudah Nabi membaca surah Yasin, Nabi ambil segenggam tanah. Nabi keluar, orang-orang Quraisy ini tidak melihat terhadap Nabi. Nah lalu Nabi hamburkan tanah yang ada di tangan beliau ini di kepala orang-orang Quraisy yang menunggu di luar rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka masuk, mereka hendak membunuh orang yang ada di tempat tidur. Ketika mereka buka, ternyata Ali bin Abi Thalib, dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Waja'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila Abi Bakrin, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Abu Bakar. Faqala lahu, maka Nabi berkata kepada Abu Bakar. Ujar Nabi, innallaha qad azina li fil khuruji wal hijrah. Ujar Nabi, wahai Abu Bakar, innallah qad azina li fil khuruji wal hijrah. Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan bagiku berangkat dan hijrah ke Madinah. Faqala Abu Bakrin, maka berkata Abu Bakar. Ujar Abu Bakar, as-suhbata ya Rasulullah. Ujar Abu Bakar, temanikah wahai Rasulullah? Apakah boleh aku menemani? Qala, Nabi menjawab, as-suhbah. Ujar Nabi, temani. Nah akhirnya Abu Bakar menjadi teman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menemani Nabi berangkat ke Madinah. Wabaka Abu Bakrin radhiyallahu anhu minal farah, dan menangislah Abu Bakar As-Siddiq minal farah, dari karena sangat gembiranya beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Abu Bakar untuk menemani beliau. Jadi menangis Abu Bakar. Wa qaddama Abu Bakrin rahilataini kana qad a'addahuma li hadzas safar, dan menyediakan Abu Bakar Siddiq rahilataini, dua kendaraan. Kana qad a'addahuma li hadzas safar, yang sungguh Abu Bakar telah mempersiapkannya li hadzas safar, untuk perjalanan ini. Abu Bakar ini jauh hari sudah siap dua kendaraan menunggu perintah Nabi apabila Nabi minta kawani berangkat ke Madinah. Jadi Abu Bakar sudah siap dua kendaraan. Wastajara Abdullah ibna Uraikid liyadullahu ma'alat tariq, dan maupah akan Abdullah. Sayyidina Abu Bakar ini membayar Abdullah bin Uraikid liyadullahu ma'ala tariq, supaya menunjukkan Nabi dan Abu Bakar atas jalan ke Madinah. Jadi Nabi dengan Abu Bakar ini juga tidak tahu arah jalan ke Madinah. Nah Abu Bakar maupah seseorang yang bernama Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini orang yang hafal jalan menuju Madinah. Nah Abdullah bin Uraikid ini dahulunya belum masuk Islam. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin min Makkah mustakhfiyaini, dan berangkatlah Rasulullah dan Abu Bakar dari Mekah menuju Madinah mustakhfiyaini, sembunyi-sembunyi. Nah, jadi bersembunyi-sembunyi Nabi, Abu Bakar dan Abdullah bin Uraikid, penunjuk jalan.
Walam ya'lam bihurujihi sallallahu alaihi wasallam illa Aliyun wa alu Abi Bakrin radhiyallahu anhum. Dan tidak ada yang mengetahui keberangkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan Ali bin Abi Thalib dan keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum. Wa amara Abu Bakrin ibnahu Abdullah ibna Abi Bakrin ayyata samma'a lahuma mayakulun nasu fihi ma bi Makkah. Dan Abu Bakar memerintahkan anak beliau yang bernama Abdullah ayyata samma'a lahuma mayakulun nasu fihi ma bi Makkah. Abu Bakar menyuruh anaknya yang bernama Abdullah supaya mencari-cari dengar bagi keduanya, bagi Rasulullah dan Abu Bakar. Ma yaqulunas, apa yang dikatakan, apa yang dibicarakan manusia pada Abu Bakar dan Rasulullah di Mekah. Nah, jadi Abu Bakar dengan Rasulullah berangkat, hendak berangkat, nah disuruhlah Abdullah mencari-cari dengar apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Apakah orang Quraisy mengejar mereka? Apakah orang Quraisy mencari mereka? Nah. Wa amara Amir ibna Puhairata maulahu ayyar'a ghanamahu naharan wa yuri haha alaihima lailan. Dan Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Amr bin Fuhairah, maulahu, budak daripada Abu Bakar, ayyar'a ghanamahu naharan wa yurihaha alaihima lailan. Jadi Abu Bakar ini memiliki budak yang bernama Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini disuruh oleh Abu Bakar siang hari menggembalakan kambing. Nah, jadi kambing ini digembalakan pada waktu siang hari. Dan mengistirahatkan kambing tadi pada malam hari untuk apa? Alaihima, atas Abu Bakar dan Rasulullah, lailan, ketika malam hari. Ujar Abu Bakar, gembalakan kambing. Nanti bila malam maka istirahatkan dan susunya diperas. Susu kambing itu diperas dan diantar kepada Nabi dan Abu Bakar di Gua Sur. Jadi Nabi dengan Abu Bakar ini dahulu bersembunyi ke Gua Sur. Nah, jadi siang kambing ini dipelihara, digembalakan. Malam diistirahatkan dan susunya diperas untuk diserahkan kepada Abu Bakar dan Nabi yang berada di Gua Sur. Wa kanat Asma bintu Abi Bakrin ta'tihi mabit ta'am. Dan adalah Asma, anak perempuan Abu Bakar, ta'tihi mabit ta'am, mendatangi keduanya dengan membawakan makanan. Jadi yang membawa makanan siapa? Asma, saudara Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi didatangi ke Gua Sur. Nah, diberikan makanan kepada Nabi dan Abu Bakar. Wantahaya ila ghari Sur, dan keduanya Nabi dan Abu Bakar sampai ke Gua Sur. Wadakhalal ghar, dan keduanya masuk ke dalam gua. Wa bainamahuma kadzalik iz ba'asallahu al-ankabuta fanasijat ma bainal ghari wasyajarati allati kanat ala wajhil ghar. Dan ketika keduanya sudah masuk ke dalam Gua Sur, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus ankabut, mengutus laba-laba. Fanasijat ma bainal ghari wasyajarah, maka ankabut ini, laba-laba ini bersarang di antara gua dan pohon.
allati kanat ala wajhil ghar, yang adalah pohon itu berada di muka gua. Jadi di muka gua ini ada pohon. Jadi laba-laba ini bersarang menghalangi lubang gua yang sudah dimasuki oleh Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Wa amarallahu hamamataini wahsyiyataini fa akbalata tadifani hatta waqa'ata bainal ankabuti wa bainas syajarah. Dan Allah memerintahkan kepada dua burung merpati yang keduanya liar. Jadi burung merpatinya ini liar. Maka burung merpati tadi datang dan mengepakkan kedua sayapnya sehingga dia jatuh berada di antara sarang laba-laba dan pohon. Jadi sudah ada laba-laba menutupi sarang, menutupi lubang gua, dan juga ada burung merpati di situ. Yang mana burung merpati ini sangat liar. Waqtafal musyrikuna asra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikutilah oleh orang-orang musyrik bekas langkah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walakin Allah hala bainahum wa baina dzalik, akan tetapi Allah menghalat di antara mereka dan di antara yang demikian itu, wahtalata alaihimul amru, dan menjadi samar-samar atas mereka oleh perkara. Jadi samar-samar, menjadi kebingungan. Jejaknya, langkahnya menuju ke Gua Sur. Ketika di Gua Sur, ternyata lubang gua ini ditutup oleh sarang laba-laba, dan di sana ada burung merpati yang liar. Kalau orang masuk pasti sarang laba-labanya rusak dan burung merpati ini pasti terbang. Nah, jadi menjadi samarlah perkara mereka. Wara'au ala babil ghar nasijal ankabut, dan mereka melihat di pintu gua sarang laba-laba. Wa ila dzalika asyarallahu biqaulihi, dan kepada yang demikian itu Allah mengisyaratkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Ujar Allah taala, dan Allah menurunkan ketentraman akan dia. Fa anzalallah sakinatahu alaihi, maka Allah menurunkan ketentramannya alaihi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyadahu bijunudil lam tarauha, dan Allah memperkuat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan pasukan lam tarauha, yang mereka orang-orang Quraisy tidak melihat akan pasukan itu. Mana pasukannya? Ya, ankabut dan burung merpati tadi. Mereka tidak sadar itu adalah pasukan yang dikirim oleh Allah untuk menghindari, untuk memelihara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa bainama huma fil ghar, dan ketika mereka berada di dalam gua, izra'a Abu Bakrin asaral musyrikin, tiba-tiba Abu Bakar Siddiq melihat bekas kaki orang-orang musyrik. Ketika Abu Bakar di dalam gua, kemudian Abu Bakar melihat bekas kaki orang-orang musyrik. Faqala, maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, lau anna ahadahum rafa'a qadamahu ra'ana. Jikalau bahwasanya salah seorang daripada mereka mengangkat kaki mereka, ra'ana, niscaya mereka melihat kita. Jadi ini ada lubang. Lubang ini maksudnya lubang gua yang ada di Jabal Sur.
Nah, orang-orang Quraisy ini sudah naik. Cuman kaki mereka ini menutupi lubang. Seandainya mereka mengangkat kaki, maka kelihatanlah Abu Bakar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, lalu Rasulullah bersabda, ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Ujar Nabi, sesuatu yang engkau sangka dengan dua orang, maka sesungguhnya Allah salisuhuma, Allah orang nang ketiga di antara orang nang dua tadi. Ujar Nabi, engkau menyangka kita nih berdua, padahal ada Allah di antara kita. Allah orang nang ketiga. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, dan pada yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, saniyasnaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nah, Allah berfirman menceritakan tentang Nabi dan sahabat. Ujar Allah Ta'ala, dua orang di dalam gua itu, ketika keduanya di dalam gua, izhuma fil ghar iz yaqulu li sahibihi. Ujar Allah Ta'ala, tiba-tiba berkatalah dia bagi sahabatnya, la tahzan, janganlah engkau takut, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, jadi sahib di sini disebutkan adalah Abu Bakar, iz yaqulu li sahibihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa Abu Bakar ini jelas sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila ada orang yang benci dengan Abu Bakar Siddiq, atau orang itu tidak menganggap Abu Bakar Siddiq adalah sahabat Nabi, maka jelas orang itu kafir. Misal ada kelompok daripada Syiah, mereka mengatakan Abu Bakar ini orang yang jahat kepada Nabi, atau Abu Bakar ini adalah bukan sahabat Nabi, maka orang yang berkata demikian adalah kafir. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menyatakan, iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Allah menceritakan bahwa Nabi ketika itu berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan engkau takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Wa ja'alat Quraisyun fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina faqaduh mi'ata naqatin liman yarudduhu alaihim. Dan menjadikan orang-orang Quraisy pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka tidak memperdapati Rasulullah, mereka menjadikan sayembara 100 ekor unta bagi orang yang bisa mengembalikan Nabi atas mereka. Nah, ketika mereka sudah putus asa, tidak memperdapati jejak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy mengadakan sayembara. Barang siapa bisa mengembalikan Nabi kita kepada mereka, maka diberi 100 ekor unta. Nah, berapa unta seekor? Misal unta 10 juta seekor, nah maka hadiahnya 1 miliar. Wa makasa fil ghari salasalayalin, dan berdiam Nabi dan Abu Bakar Siddiq di dalam gua salasalayal. Berapa tuh? 3 malam. Jadi di gua Hira ini, di gua Sur, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdiam di sana selama 3 hari sebelum melanjutkan ke Madinah. Wa ma'ahuma Amir ibnu Fuhairah wa dalilun minal musyrikin. Dan bersama keduanya, bersama Nabi dan Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, budak Abu Bakar. Wa dalilun minal musyrikin, dan penunjuk jalan daripada orang musyrik. Siapa namanya? Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini orang musyrik padahal, cuman diupah untuk menunjukkan jalan ke Madinah. Jadi Nabi berangkat berapa? 4 orang. Nabi, Abu Bakar,
Kemudian Amir bin Fuhairah budak Abu Bakar beserta seorang penunjuk jalan yaitu Abdullah bin Uraikid. Istajarahu Rasulullah fa'akhadha bihim ala tariqis sawahil. Memberi upah akan Abdullah bin Uraikid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'akhadha bihim ala tariqis sawahil, maka mengambillah penunjuk jalan tadi dengan mereka ala tariqis sawahil, atas jalan pesisir. Jadi Nabi kita ke Madinah itu jalan pesisir. Ini ada jalan atas, jalan tengah, jalan pesisir. Maka Nabi kita disarankan oleh penunjuk jalan tadi mengiringinya jalan pesisir. Wahamala Surakata ibna Malik ibni Ju'sum at-Tama'u ala ayyat ba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaruddahu ala Quraisyin, dan mendorong akan seorang laki-laki yang bernama Surakah bin Malik bin Ju'sum oleh ketamakan. Jadi ada seorang laki-laki yang bernama Surakah bin Malik bin Ju'sum. Surakah ini tamak. Tamak artinya ia menghendaki 100 ekor unta dengan mengiringi Nabi dan dapat mengembalikan Nabi ke Mekah. Nah, jadi Surakah bin Malik ini mengejar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa yaruddahu ala Quraisyin, dan berusaha supaya mengembalikan Nabi kepada orang-orang Quraisy. Fayakhudhu mi'ata naqatin minhum, maka dia mengambil 100 unta daripada mereka. Nah, jadi tujuan Surakah bin Malik ini mengejar Nabi, mengembalikan ke Mekah dan mendapatkan 100 ekor unta. Jadi Surakah ini orang yang ahli dalam melihat bekas kaki orang dalam perjalanan. Artinya ahli dalam mencari jejak. Nah, Surakah ini ada kepingin memperdapati 100 ekor unta apabila bisa menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farakiba ala asarihi, maka Surakah ini menunggang kuda ala asarihi, atas mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'du wa asara bihil farasu. Ya'du, dia berlari. Wa asara bihil farasu, dan tergelincir dengannya oleh kuda. Fasakata anhu, maka jatuhlah Surakah daripada kuda. Ketika Surakah mengejar Nabi, maka kudanya ini jatuh, tergelincir. Kudanya tergelincir, Surakah jatuh. Fa'aba illa ayat ba'ahu, maka Surakah ini enggan, melainkan dia tetap ingin mengejar Nabi, ingin mengikuti Nabi. Lalu farakiba fi asarihi wa asara bihil farasu maratan saniyah, maka naik kuda lagi si Surakah ini fi asarihi, pada mengikuti jejak Nabi. Wa asara bihil farasu, dan tergelincir dengannya oleh kuda maratan saniyah, kali yang kedua. Kudanya tergelincir lagi. Fasakata anhu, maka Surakah ini kembali jatuh daripada kuda. Wa aba ila ayat ba'ahu, dan Surakah enggan, melainkan ia tetap hendak mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal sudah 2 kali jatuh. Farakiba fi asarihi, maka menunggang kuda lagi Surakah. Surakah menunggang kuda lagi fi asarihi, pada mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma bada'a lahul qaumu, manakala telah nampak bagi Surakah oleh kaum, maksudnya kelompok rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Manakala nampak bagi Surakah oleh rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, waraahum, dan Surakah melihat mereka, asara bihil farasu, tergelincir lagi kuda daripada Surakah. Maratan salisah, kali yang ketiga. Wa zahabat yadal faras fil ardi, dan tenggelam tangan kuda fil ardi, di bumi. Jadi bukan hanya tergelincir. Sesudah tergelincir, maka tangan kuda ini dijepit oleh bumi. Fastan jada bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa za'ama annahu sayarji'u fantalakat yadal faras. Maka bertambah kuat keinginan Surakah, bertambah berani Surakah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa za'ama annahu sayarji'u, dan menyangka si Surakah ini bahwasanya dia akan bisa membawa kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Fantalakat yadal faras, maka terlepaslah kaki kuda. Artinya bangkit lagi kaki kuda tadi. Wamsakatil ardu, dan memegang oleh bumi yadai farasihi, akan kedua tangan kudanya. Sesudah terlepas, maka kudanya tadi dipegang lagi oleh bumi, artinya dijepit bumi lagi. Marratain au salasan, 2 kali atau 3 kali. Wasakata anhu, dan terjatuh Surakah daripadanya. Gara-gara apa? Gara-gara tamak tadi, kehendakan mendapatkan 100 ekor unta. Wa arafa Surakatu hina ra'a dzalik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi himayatillahi ta'ala wa annahu zahirun la mahalata. Maka mengetahuilah oleh Surakah ketika ia melihat yang demikian itu, berapa kali jatuh, berapa kali kudanya dijepit bumi, maka Surakah mengetahui anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi himayatillahi ta'ala, bahwasanya Rasulullah berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu zahirun la mahalata, dan bahwasanya Rasulullah nantinya zahir, dia akan muncul la mahalata, tidak mungkin tidak. Nah, jadi timbullah keyakinan dalam hati Surakah bahwa orang ini dipelihara oleh Allah, dan pasti orang ini akan muncul suatu saat. Fanadal qauma faqala, maka Surakah menyeru akan rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan Surakah berkata, anna Surakatu ibnu Ju'sum, aku Surakah bin Ju'sum, anziruni ukallimukum. Ujar Surakah, tunggu aku akan berbicara kepada kalian. Fa wallahi la ya'tikum minni syai'un tukrihunahu. Maka demi Allah, tidak akan datang akan kalian daripadaku sesuatu yang membuat kalian tidak senang. Ujar Surakah, tunggu. Maka demi Allah, aku tidak akan membuat kalian tidak senang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin, maka Nabi berkata kepada Abu Bakar. Ujar Nabi, kullahu, katakan baginya, wa ma tabtaghi minna. Ujar Nabi, katakan wahai Abu Bakar kepadanya, ma tabtaghi minna, apa yang engkau tuntut daripada kami. Qala Surakah berkata, taktubuli kitaban yakunu ayatan baini wa bainak. Ujar Surakah, engkau tulis bagiku satu surat, yang surat itu menjadi bukti di antara aku dan engkau. Nah, akhirnya
Fakataba Amir ibnu Fuhairah kitaban fi azmin au ruk'atin. Maka menulislah Amir bin Fuhairah suatu surat fi azmin pada tulang au ruk'atin atau pada kulit. Ditulislah surat untuk Surakah ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Surakata, dan bersabda Nabi bagi Surakah, ujar Nabi, kaifa bika idza labista sawari Kisra. Apa pendapatmu wahai Surakah, bagaimana dengan engkau apabila suatu saat engkau akan memakai gelang-gelang kerajaan Kisra, kerajaan Persia? Ujar Nabi, wahai Surakah, bagaimana nanti jika engkau aku pakaikan gelang-gelang kerajaan Kisra, kerajaan Persia? Artinya pakaian raja, nanti engkau suatu saat akan memakai pakaian raja Persia. Falamma ata wa tahaqqaqa dzalika iz putihat biladu Kisra fi zamani Umar radhiyallahu an. Maka terjadi yang demikian itu, artinya terbukti ketika dikuasai negeri Kisra pada zaman Umar radhiyallahu anhu. Falamma ata Umar radhiyallahu anhu bisawari Kisra wa min taqatihi wa tajihi da'a Surakata ibn Malik fa'al basahu iyyaha wa tahaqqaqa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala Sayyidina Umar datang, lawas baru terjadi, sudah Nabi wafat. Dan Surakah ini pun masuk Islam 10 tahun sesudah bertemu Nabi ini. Ketika dimenangkan Mekah, ketika Nabi berada di Ji'ranah, maka datang Surakah ini membawa surat. Ujar Surakah, wahai Rasulullah, masihkah engkau ingat dengan surat ini? Ujar Nabi, ingat deh. Nah, maka Surakah waktu itu masuk Islam 10 tahun sesudah terjadinya Surakah ini mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Surakah ini dijanjikan Nabi. Ujar Nabi, wahai Surakah, bagaimana nanti jikalau engkau dipakaikan pakaian kerajaan Kisra, gelang-gelang Kisra? Maka terjadilah yang demikian itu ketika Sayyidina Umar bisa menaklukkan kerajaan Kisra. Falamma ata Umar anhu bisawari Kisra, manakala Umar datang dengan membawa gelang-gelang raja Persia, wa min taqatihi, dan ikat pinggang rajanya, wa tajihi, dan mahkota raja Kisra, da'a Surakata ibn Malik. Maka Umar ini memanggil Surakah. Ujar Umar, mana Surakah? Ini Nabi sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat ketika Sayyidina Umar menaklukkan kerajaan Kisra. Lalu ujar Umar, mana Surakah bin Malik? Nah, akhirnya datanglah Surakah. Surakah ini panjang umur. Dalam riwayat Surakah ini wafat ketika kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, kemudian datanglah Surakah. Fa'al basahu iyyaha, maka Umar memakaikan akan Surakah pakaian kerajaan daripada Kisra tadi. Wa tahaqqaqa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terwujudlah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di situ dahulu. Kemudian wa marra fi masirihi ma bi ummi Ma'bad al-Khuzaiyah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.